Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah, tak kenal maka tak aruf. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Siti Hoiriyah Firdayati dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 9335109220. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya mengenai generasi muda. Apa sih generasi muda itu? Generasi muda adalah istilah yang mengacu kepada tahapan masa kehidupan seseorang yang berada di antara usia remaja dan tua. Ia sudah meninggalkan masa remajanya, namun belum memasuki masa tua. Generasi muda adalah mereka yang sudah berusia di atas 20 tahun dan di bawah 40 tahun. Dalam posisinya yang demikian itu, generasi muda sering tampil dalam ciri-ciri fisik dan psikis yang khas. Secara fisik, ia telah tampil dengan format tubuh, panca indera yang sempurna, pertumbuhannya, tinggi badan, raut muka, tangan, kaki, dan sebagainya terlihat segar, laksana bunga yang baru tumbuh. Sedangkan secara psikis, ia tampil dengan jiwa dan semangat yang menggebu-gebu, penuh idealisme, sebenarnya ingin cepat terwujud dan seterusnya. Begitu besarnya peranan yang dimiliki generasi muda sehingga Presiden kita Republik Indonesia yang pertama itu PR Soekarno-Hatta pernah mengatakan, "Berikanlah aku 10 orang pemuda, maka dunia akan kugoncangkan." Hal ini sejalan dengan informasi sejarah yang sampai kepada kita bahwa terjadinya berbagai peristiwa penting dan strategis dalam menentukan perjalanan sejarah suatu bangsa seperti Sumpah Pemuda, berdirinya Budi Utomo, berbagai partai kemerdekaan dan perjuangan fisik dan sebagainya banyak ditentukan oleh generasi muda. Demikian pula mereka yang saat ini menjadi pemimpin nasional pada masa dahulunya mereka itu adalah generasi muda. Sejalan dengan fakta sejarah tersebut, ajaran Islam amat menaruh perhatian terhadap pembinaan generasi muda. Nabi Muhammad SAW misalnya mengingat adanya sebagai berikut yang artinya, "Aku wasiatkan kepadamu terhadap pemuda-pemuda supaya bersikap baik terhadap mereka. Sesungguhnya hati dan jiwa mereka sangat halus. Maka sesungguhnya Tuhan mengutus aku membawa berita gembira dan membawa peringatan angkatan mudalah yang menyambut dan menyokong aku, sedangkan angkatan para petua menentang dan memusuhi aku." Lalu Nabi membaca ayat Tuhan yang berbunyi, "Maka sudah terlalu lama waktu untuk hidup yang mereka lewati sehingga hati mereka menjadi beku dan kasar." Sejarah mencatat bahwa Nabi Ibrahim pada saat tampil melawan segala patung berhala adalah pada waktu yang berusia muda. Demikian pula orang-orang yang menyelamatkan imannya dengan masuk ke dalam gua sampai tertidur selama 300 tahun adalah para pemuda yang dalam sejarah disebut Asbabul Kahfi. Dengan melihat fakta sejarah tersebut di atas, maka pembinaan terhadap generasi muda menjadi amat penting. Untuk itu dalam kajian tafsir ini kita akan membahas mengenai ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan konsep pembinaan generasi muda, yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. Pembahasan Quran Surat An-Nisa ayat 9 tentang membangun generasi muda. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah orang-orang yang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. An-Nisa ayat 9. Dalam munasabah ayat tersebut, yaitu akan saya jelaskan, pada ayat 8 terdapat perintah untuk memberikan sebagian harta kepada kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin yang tidak akan mendapat warisan. Ayat 9 ini memberikan bimbingan bahwa perlunya mempersiapkan kesejahteraan turunan. Jangan sampai ada anak yang ditinggal wafat dalam keadaan lemah kesejahteraannya. Ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan masalah tanggung jawab orang dewasa terhadap generasi penerus yang bersifat materi. Dalam ayat 9 ini bersifat bahwa tanggung jawab terhadap turunan bukan hanya bersifat materi, tapi juga imateri seperti pendidikan dan pembinaan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, "Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak ahli waris yang lemah. Janganlah sampai membuat wasiat yang akan membuat mudarat dan mengganggu kesejahteraan mereka
yang ditinggalkan itu. Berkata Ibnu Abbas menurut Ali bin Abi Thalib bahwa ini mengenai orang yang sudah mendekati ajalnya yang didengar oleh orang lain, bahwa ia hendak membuat wasiat yang bermudarat dan akan merugikan ahli warisnya. Maka Allah memerintahkan kepada yang mendengarnya itu agar menunjukkannya kepada jalan yang benar dan agar diperintahkan supaya ia bertakwa kepada Allah mengenai ahli waris yang akan ditinggalkannya. Mujahid menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang suatu saat sedang sakit keras kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa tatkala Rasulullah SAW datang menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit dan bertanya saat kepadanya, "Ya Rasulullah, saya punya harta dan hanya putriku satu-satunya yang akan mewarisiku. Dapatkah ku sedekahkan 2/3 kekayaanku?" Sehingga Rasulullah pun menjawab, "Jangan. Dan kalau separuh bagaimana?" tanya Sa'ad lagi. Rasulullah pun menjawab lagi, "Jangan. Dan kalau sepertiganya bagaimana ya Rasulullah?" tanya Sa'ad lagi. Rasulullah menjawab, "Sepertiga pun masih banyak." Kemudian beliau bersabda, bagaimanakah sabdanya? Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka antadhar warathataka aghniya khairun min antadharahum alatai takaffafunan nas. Sungguhnya lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, sepatutnya orang turun dari 1/3 ke 1/4 mengenai wasiat, karena Rasulullah telah bersabda bahwa 1/3 pun masih banyak. Berkata para ulama ahli fikih, jika ahli waris yang ditinggalkan oleh si mayat adalah orang-orang kaya, maka sebaiknya diwasiatkan penuh 1/3. Tapi jika yang akan ditinggalkan itu orang-orang miskin, maka sebaiknya dikurangi dari 1/3. Pada ayat-ayat tersebut disebutkan tentang keharusan memelihara harta anak-anak yatim dan menyatakan bahwa pewarisan harta tersebut juga berlaku bagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Hal yang berbeda dengan apa yang terjadi di zaman jahiliyah, di mana kaum wanita dan anak kecil tidak diberikan warisan harta. Ayat tersebut selain menyatakan bahwa kaum perempuan dan anak-anak diberikan harta warisan, juga diperintahkan agar mengucapkan perkataan yang baik terhadap anak-anak yatim sebagai calon generasi muda dan pemimpin di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa ajaran Islam memegang teguh prinsip keadilan. Prinsip ini juga ditegakkan dalam anak-anak yatim, yaitu jangan sampai meninggalkan anak-anak yatim sebagai calon generasi muda berada dalam keadaan yang lemah dari segi fisik maupun mental. Pesan tersebut disampaikan terutama kepada orang-orang yang diberikan wasiat dan menjadi wali anak-anak yatim yang masih kecil. Mereka harus berupaya memelihara anak-anak yatim dengan baik, menjaga harta warisan anak yatim yang dititipkan orang tuanya kepadanya. Orang yang diberikan wasiat tersebut jangan sampai menjual, memakan, dan menggelapkan atau sebagainya harta anak yatim tersebut, sehingga pada saat anak yatim tersebut sudah dewasa, tidak berada dalam kesusahan. Orang yang diberi wasiat itu harus pula membina akhlak anak yatim tersebut dengan memberikan keteladanan, perbuatan, dan perkataan yang baik serta membiasakan berakhlak mulia. Dalam tafsir Al-Misbah karangan M. Quraisy Shihab dijelaskan penafsiran surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah orang-orang yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta agar membagikan hartanya kepada orang lain, sehingga anak-anaknya terbengkalai. Hendaknya mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak yang lemah karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang memiliki khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak yang lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami, mereka akan menerima nasihat-nasihat seperti ini yang mereka berikan itu? Tentu saja tidak. Karena itu hendaklah mereka takut kepada Allah atau keadaan anak mereka di masa depan.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan menindakkan sekuat kemampuan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat. Oke, itu saja materi dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya dari awal sampai akhir, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.